Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lucy Diani Rahmanita MPD beserta teman-teman PGSD 2B yang berbahagia. Di sini saya Elsa Salsabila sebagai moderator kelompok 10 beserta dua rekan saya, Fadilah Kusdianti dan Rina Kusmarini, yang akan memaparkan materi mengenai sejarah sastra Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fadilah Kusdianti. Kepadanya saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sastra. Pengertian sastra. Sastra berasal dari kata castra, berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu, sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan adalah ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Jadi, pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Dalam konteks kesenian, kesastraan adalah salah satu bentuk atau cabang kesenian yang menggunakan media bahasa sebagai alat pengungkapan gagasan dan perasaan senimannya. Sehingga sastra juga disamakan dengan cabang seni lain seperti seni, tari, lukis, dan sebagainya. Yang kedua ada pengertian sastra dari segi ilmu sastra. Ilmu sastra adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki secara ilmiah berdasarkan metode tertentu mengenai segala hal yang berhubungan dengan seni sastra. Yang pertama ada teori sastra. Cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas, hukum-hukum, prinsip-prinsip dasar, serta struktur, sifat-sifat, jenis-jenis, serta sistem sastra. Yang kedua ada sejarah sastra. Ilmu yang mempelajari sastra sejak timbulnya hingga perkembangan yang terbaru. Yang ketiga, kritik sastra. Ilmu yang mempelajari karya sastra dengan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap karya sastra. Karya sastra dikenal juga telaah sastra. Yang keempat ada filologi, cabang ilmu sastra yang meneliti segi kebudayaan untuk mengenal tata nilai, sikap hidup, dan semacamnya dari masyarakat yang memiliki karya sastra. Baik, pemaparan materi yang pertama telah selesai disampaikan. Terima kasih kepada Fadilah Kusdianti yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Rina Kusmarini. Kepadanya saya persilahkan. Periodisasi sastra di Indonesia. Yang pertama, Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Lalu yang kedua ada sastra Melayu Lama. Karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 hingga 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa, dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870, masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Lalu yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920, yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka Prosa. Di antaranya adalah roman, novel, cerita pendek, dan drama. Lalu puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Lalu yang keempat, Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Lalu yang kelima, Angkatan 1945. Pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastrawan Angkatan 45. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak menceritakan tentang perjuangan merebut kemerdekaan, seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar.
Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya, sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani. Yang keenam, angkatan 1950 hingga 1960-an. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah Sastra Kisah Asuhan H.B. Jasin. Ciri antara angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Lalu yang ketujuh, angkatan 1966 hingga 1970-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra. Pimpinan Mokhtar Lubis, semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Yang kedelapan, angkatan 1980 hingga 1990-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut yaitu Marga T. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas berbagai majalah dan penerbitan umum. Terima kasih kepada Rina Kusmarini yang telah menyampaikan materinya. Lanjut, materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kesembilan, ada angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Yang ke-10 ada angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Koryel Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Setelah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusun diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan ke Koronier ke dalam angkatan 2000. Materi telah selesai saya bacakan. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulannya adalah sastra berasal dari kata castra, berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu, sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undangan-undangan, dan sebagainya. Teori sastra yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas, hukum-hukum, prinsip dasar seperti struktur, sifat-sifat, jenis-jenis, serta sistem sastra. Sejarah sastra yaitu ilmu yang mempelajari sastra sejak timbulnya hingga perkembangan yang terbaru. Secara urutan waktu, sastra di Indonesia terbagi atas beberapa angkatan. Yang pertama, angkatan Pujangga Lama. Yang kedua, angkatan Sastra Melayu. Yang ketiga, angkatan Balai Pustaka. Yang keempat, angkatan Pujangga Baru. Yang kelima, angkatan 1945. Yang keenam, angkatan 1950 sampai 1960-an. Yang ketujuh, angkatan 1966 hingga 1970-an. Yang kedelapan, angkatan 1980 hingga 1990-an. Yang ke-9 angkatan reformasi, dan yang terakhir ada angkatan 2000-an. Hanya itu yang kelompok kami paparkan. Untuk sesi tanya jawab akan diadakan di grup WhatsApp. Dipersilahkan untuk para
teman-teman semua yang akan bertanya dipersilahkan di grup WA. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.